yang dijaga dalam agama kita, yaitu yang disebut dengan maqasidus syariah atau dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah. Jadi ada 5 hal yang dilindungi di dalam agama kita, yang oleh para ulama diringkas menjadi aspek penting dalam penjagaan, yaitu pertama hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama berarti apa? Segala sesuatu yang menguatkan akidah dan agama kita itu dianjurkan, dan sebaliknya yang membahayakan maka dilarang, syirik dan seterusnya. Yang kedua adalah hifdzun nafas, segala sesuatu yang menjaga jiwa. Karena itu larangan membunuh karena membahayakan dan menghilangkan jiwa. Dan yang ketiga adalah hifdzul aql, segala sesuatu yang memelihara, menguatkan akal dengan thalabul ilm, maka yang membahayakan akal itu dilarang, seperti khamr. Biasanya satu paket, Bapak Ibu, judi dan khamr. Lalu yang keempat adalah menjaga harta. Ini tema kita, menjaga harta. Dengan apa? Perniagaan, mencari kasab, profesi yang halal. Dan sebaliknya yang merugikan orang lain atau juga termasuk harta kita dilarang. Termasuk judi, mencuri, merampok, menipu, itu dilarang. Dan yang terakhir adalah hifdzul irdi atau hifdzun nasab, menjaga kehormatan dan keturunan. Maka nikah dianjurkan, menjadi sunnah Rasulullah SAW. Zina juga diharamkan dan juga termasuk yang menuduh zina. Baik, sebelum masuk ke hadis ada 2 ayat di surat Al-Maidah, kita bisa tadabburi. Dan Bapak Ibu, kenapa pada saat Majelis Ulama Indonesia diminta memfatwakan judi tidak dikeluarkan fatwanya? Karena judi sudah jelas-jelas haram, jadi tidak perlu fatwa. Nah, periodisasi pengharaman judi di dalam Al-Quran cukup banyak, dan kita ambil finalnya saja di surat Al-Maidah ayat 91 dan 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bisa baca. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini yang dijadikan sandaran pengharaman final. Sebelumnya ada ayat-ayat yang mengatakan ada manfaatnya, ada bahayanya, bahayanya lebih besar. Tapi ini hukum finalnya. Ya, khamr, maisir, judi, termasuk ada ansab, ada azlab, persembahan dan undian yang berhadiah. Itu semuanya adalah termasuk hal-hal yang rijs, kotor. Nah, poinnya nanti kita bisa bahas. Ada sebab ilahnya Allah tunjukkan kepada kita. Kenapa itu diharamkan? Di ayat 91 dijelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Karena judi, khamr, undian yang berhadiah itu bisa menyebabkan al-adawat wal baghdha, adanya permusuhan dan saling membenci, serta apa? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dan menyebabkan terhalang dari zikir dan salat. Baik, ada 3 ya. Al-adawah itu permusuhan, yang kedua adalah al-baghdha, kebencian, dan yang ketiga adalah as-saddu anil dzikrillah wa anis shalah. Baik, kita sekarang geser ke hadis ya. Saya bacakan hadisnya. Sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama ala ummati al-khamra wal maisira wal mizra wal kubata wal qinina wa zadani salatal witr. Akhrajahu Ahmad fil Musnad wat Tabarani wal Baihaqi. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada umatku al-khamra, jelasnya khamr, al-maisira,
judi. Al-mizra, al-kubata, al-qinin ini adalah jenis-jenis minuman. Ada yang mengatakan al-mizra itu jenis minuman yang memabukkan, yang berasal dari perasan buah-buahan. Al-kubata ada juga yang menafsirkan itu memabukkan gara-gara alat. Ada yang mengatakan itu alat musik dan lain sebagainya. Dan al-qinin ini juga sama, jenis lain dari minuman yang memabukkan. Jadi di sini ada dua, mengharamkan khamr dan mengharamkan judi. Wazadani salatal fitri, dan Allah menambahkan kepadaku, kepada umatku. Jadi salat witir itu menjadi kekhususan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita geser di dalam hadis, nanti di akhir saya akan tambahkan juga hadis lain sebagai penguat. Ada dua istilah yang dipakai di dalam hadis. Yang pertama adalah al-maisir. Maisir dari kata-kata yusrun, dari kata-kata mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena dapat uangnya gak pakai usaha. Undian, untung-untungan, dapat uangnya, hilang uangnya juga mudah. Jadi dapatnya mudah, hilangnya mudah. Karena itulah disebut dengan al-maisir. Itu dengan cara taruhan. Kita akan lihat bentuk-bentuknya ya. Dalam bentuk permainan atau apapun ada taruhannya. Nanti yang dia menang dia ambil punya orang lain. Jadi yang menang mengambil duitnya orang lain. Nah, ini maisir lebih umum. Nanti ada yang lebih khusus disebut dengan qimar. Qimar adalah taruhan yang berisi permainan, syaratnya ada taruhannya di situ. Jadi nanti segala sesuatu yang mengandung qimar ada taruhannya, itu adalah judi, unsur judinya. Jadi kalau judi itu membedakan judi dengan yang lainnya adalah ada unsur taruhannya. Bahkan termasuk perlombaan. Kalau sebuah perlombaan adalah hadiahnya diambil semuanya dari yang iuran, maka itu termasuk qimar, termasuk judi. Misalnya nih kita lomba lari. Satu orang dia daftar 100.000, pesertanya 10, jadi 1 juta. Nanti yang menang ngambil 1 juta itu, berarti ini unsur judi. Tapi kalau iuran kita bayar dan hadiahnya diberikan sponsor, nah itu tidak memenuhi syarat unsur taruhan atau qimarnya tadi. Baik, sekarang kita geser ke regulasi judi di Indonesia. Saya bacakan di KBBI dulu sebelum KUHP. Ada 3 di sini sandarannya. Yang pertama, KBBI mengatakan yang disebut judi adalah permainan yang memakai uang atau barang sebagai taruhan. Jadi nggak harus uang. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, saya taruhan nih, saya pasang HP-nya aja. Saya pasang laptop, saya pasang kunci mobil, kuncinya doang. Lalu setelah itu ada permainan yang menang ngambil, nah itu judi dalam bahasa KBBI. Kalau dalam bahasa KUHP yang lama di pasal 303 ayat 3 menyebutkan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Karena pemainnya terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan antara mereka yang ikut berlomba, bermain, demikian juga pertaruhan lainnya. Ini dalam KUHP. Jadi kembali kepada istilah hadis tadi, ada qimar, ada taruhannya. Nah, KUHP yang modern, yang terakhir, yang akan diberlakukan nanti di 2006, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, di bagian ke-8 ada tentang pasal perjudian. Jadi kita bisa lihat pasalnya, pasal 426 dan pasal 427. Jadi di situ nanti orang yang menawarkan, memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencarian dalam sebuah urusan atau usaha perjudian, itu bisa ditangkap sebenarnya. Karena hingga hari ini pemerintah belum melegalkan.
Tapi anehnya luar biasa, kalau kita pencet saja iklan perjudian itu dahsyat sekali, banyak ya. Kita akan bahas judi online. Yang kedua, menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari adanya atau tidak adanya satu syarat tata cara yang dipenuhi. Kalau dia kerja di situ aja, itu bisa dipidanakan. Kemudian yang ketiga, menjadikan turut serta pada permainan judi. Nah, dia ikut main, itu juga bisa kena delik ini. Jika tindak pidana yang dimaksud pada ayat yang tadi dibahas atau menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai profesi. Kalau dia misalnya guru ya dihilangkan profesinya. Kalau dia lawyer dihilangkan lawyernya. Kalau dia misalnya kerja di mana, maka dia profesinya bisa dicabut. Nah, bentuk-bentuk judi konvensional, Bapak kita geser ya. Kalau zaman Al-Fakir kecil, dengar yang namanya judi konvensional itu ada judi sabung ayam, adu jangkrik, masangnya cuma 5.000, 2.000. Itu kalau dibiarkan akan menjadi biasa. Karena begitu dia menang, dia ambil punya temannya. Kan modelnya sesederhana itu perjudian. Lalu kalau ditarik belakangan ada disebut dengan perjudian melalui kontes burung, suara burung, dikontesin. Mana unsur judinya dan mana bukan unsur judinya pada letak iuran dan hadiahnya. Kalau saya masuk kontes itu bayar dan hadiahnya diambil dari iurannya, tidak ada sumber lainnya, maka itu unsur judi. Jadi ini contoh saja ya. Atau yang dikenal dengan judi togel atau lotre, itu sejak zaman kolonial atau undi nasib. Nah, lotre ini bentuknya bukan hanya angka ya, tapi bisa apa saja, permainan dadu termasuk juga untung-untungan yang kalau misalnya nanti di zaman sekarang semuanya udah diubah menjadi online ya. Nanti udah diubah. Nah, saya terakhir karena saya ikut terlibat dulu ya. Di tahun 90-an itu ada yang namanya Porkas ya. Bapak yang sudah seusianya minimal seperti saya atau lebih tua pasti pernah dengar itu istilah Porkas. Ya, Bapak ya. Porkas itu adalah pekan olahraga dan ketangkasan. Lalu itu diperhalus dari Porkas itu menjadi ada yang disebut dengan SDSB. SDSB adalah sumbangan dermawan sosial berhadiah. Itu judi. Pernah dilegalkan di zaman lalu. Tapi alhamdulillahnya masyarakat ini melek. Demonya luar biasa itu, besar-besaran. Kami waktu itu saya masih SMA ya, diajak keluar itu. Dan alhamdulillah dibatalkan. Dan kita kembali seperti halnya yang sudah nyata-nyata ada di dalam KUHP. Jadi hingga hari ini kalau ada perjudian, ketahuilah mau terang-terangan nggak terang-terangan itu ilegal dan melanggar undang-undang, bisa dipidanakan. Memang kemarin sempat kita dengar ada upaya untuk melakukan legalisasi, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah sekarang kita geser ke kontemporer supaya waktunya efektif ya. Kontemporer ini yang paling kontroversi yang sempat disuarakan oleh beberapa orang, satu tokoh publik lah, politisi mengatakan udah untuk mengatasi masalah ekonomi sebagai masukan juga Pemda kita legalkan saja kasino. Oh enggak bisa, karena kasino itu adalah istilah tempat untuk semua jenis perjudian. Nanti jenis-jenis perjudiannya itu ada judi meja seperti ini, orang main kartu, dadu dan sebagainya. Ada judi slot menggunakan mesin, ya sama saja. Dan itu kalau dilegalkan akan semakin parah. Tidak legal saja ada, apalagi kalau itu dilegalkan. Nah, semua bentuk itu sekarang ada online-nya. Mungkin kita bisa lihat digeser di bagian berikutnya. Gambarnya ya, bagian ini masih judi konvensional, digeser ke judi kontemporer. Mungkin slide-nya bergeser judi kontemporer dan nanti gambarnya, Bapak tunggu saja.
Nah, bahkan saya temukan, saya searching itu di judi kontemporer, Bapak hadirin sekalian, itu sudah ada sabung ayam online. Saya nggak tahu sih, cuman baca ini saja. Bapak Ibu hadirin sekalian, sabung ayam online ada. Bayangkan, slot online ada. Jadi putar mesin itu kalau di dunia nyata ada, tapi di kasino ada, sekarang online ada. Dan itu yang paling banyak, judi slot. Lotre, main kartu, domino, itu semuanya sekarang tersedia secara online. Nah, saya mau geser lagi. Ini slide-nya masih di konvensional, mungkin bisa digeser ke slide berikutnya biar bisa dilihat jamaahnya. Sambil menunggu ya, biar kita lanjut terus langsung ke hadis Nabi saja ke bawah. Oke. Saya bacakan satu hadis Nabi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halafihi wallata wal uzza wallati wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang bersumpah demi Lata dan Uzza, maka perbarui, tajdidlah dengan mengatakan la ilaha illallah. Jadi yang bersumpah selain Allah, dengan selain Allah, maka segera mentajdid dengan la ilaha illallah. Karena itu bisa membahayakan imannya. Dan siapa yang mengatakan, ayo aku ajak berjudi, ini belum berjudi, ngajak berjudi, maka bersedekahlah. Nah, ini supaya tidak salah paham, saya kasih kurung bayar kafarat. Sekalipun ini penjelasannya panjang, singkatnya menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memproteksi kita. Karena judi di sini disambungkan dengan bahaya iman. Karena kalau iman itu hilangnya adalah ketika kita tidak meyakininya. Hilangnya iman kita kepada Allah, ya kita menghilangkan Allah dalam diri kita, dan itu bertahap. Maka pada saat kita berjudi, orang yang berjudi berarti dia tidak percaya. Dia ingin untung-untungan. Orang yang ragu, tidak punya keyakinan. Dia berjudi, apaan aja dijudiin. Bahkan nanti akan mengganggu kesehatan mentalnya. Saya geser lagi ke petuah sahabat ya, yang meriwayatkan hadis yang pertama, kita geser ya, saya baca hadis. Ini bukan hadis ya, karena mauquf ya. Ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabil Mufrad dan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanil Kubra. Jumhur ulama hadis mengatakan ini mauquf, bukan hadis tetapi perkataan sahabat Abdullah bin Amr bin As yang pertama tadi hadisnya kita baca. Al-laibu bil fassini qimaran ka'akilu lahmil khinzir wallaibu bihima ghairu qimarin kal ghamisi yadahu fi dami khinzir. Terjemahnya saya baca, orang yang bermain dua mata dadu dalam rangka berjudi adalah seperti orang yang makan daging babi, dan orang yang bermain mata dadu tanpa taruhan maka dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam darah babi. Itu perumpamaan. Jadi betapa dibencinya judi, karena di dalam ayat Al-Quran yang tadi kita baca di awal ada 3 maqasid syariah judi diharamkan. Pertama, menyebabkan permusuhan, yang kedua menimbulkan kebencian, yang ketiga menjauhkan dari Allah dan salat. Dan itu berlaku dengan sarananya. Makanya sekalipun tidak haram, main kartu kalau tidak ada taruhannya kan tidak haram tuh. Ya kan? Main dadu, ya waktu kecil kita main dadu kan, dadu untuk ular tangga itu kan ya. Kalau untuk mendidik tidak ada masalah. Tapi kalau untuk sekedar bermain dan melalaikan dari sholat, maka jadi haram. Nah sekarang kita geser ini supaya dapat semua ya. Saya akan geser. Kita geser ke game online. Nah ini dia. Kita masuk ke sini.
segala jenis permainan game online kalau ada unsur pertaruhannya itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai judi online. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, saya mau kasih penjelasan singkat begini. Saya pernah ditanya suatu hari, Ustadz, apa hukumnya membeli koin digital dengan uang digital yang akan digunakan untuk main game online? Jelas ya? Apa hukumnya membeli koin digital dengan uang digital juga, kita top up ya, lalu kita main game online. Dan itu sekarang banyak. Nah, dilihat tergantung apakah itu digunakan ada hadiahnya untuk mendapatkan misalnya cashback. Kalau ada cashbacknya, judi. Kalau dia sifatnya peluang, hanya sekedar main-main saja, itu sama halnya Bapak dan Ibu, mohon maaf, pergi ke mall atau ke tempat main anak-anak, itu kan beli koin ya. Betul ya? Beli koin ada yang 1000-an, ada yang 2000-an. Koin itu dibeli untuk bermain kan? Maka yang menyebabkan itu haram bukan beli koinnya, tapi adalah mainnya. Kalau permainannya itu adalah hadiahnya adalah uang dari hasil kita membeli, maka itu yang disebut dengan judi. Tapi kalau selama dia hadiahnya sekedar apresiasi, sekalipun ada yang mengatakan kalau jenisnya peruntungan, maka itu termasuk judi. Atau minimalnya syubhat. Makanya kalau kita main ke tempat permainan seperti itu, anak-anak kita usahakan bermain yang sifatnya bukan untung-untungan. Dia main nih ada poin, misalnya main mobil-mobilan, oke. Misalnya dia main pakai pedang-pedangan atau melawan apapun namanya, selama itu bukan peruntungan, boleh. Tapi kalau sifatnya peruntungan dan hadiahnya adalah sifatnya misalnya cashback uang, itu bisa memenuhi unsur perjudian. Nah, ada banyak jenisnya. Yang terpenting adalah kalau kita iuran atau menggunakan uang itu dan kemungkinan baliknya adalah dari orang-orang yang kalah atau kalau dalam hari ini bandarnya, maka itu termasuk jenis perjudian. Nah, di menjelang akhir ini saya ingin sampaikan dampak judi. Kita bisa lihat, ini dampaknya. Yang paling utama, yang paling berat, oke, saya sampaikan ada dampak finansial, pasti kerugian keuangan, dampak hukum, karena dia menyalahi aturan negara kita, dampak keluarga yang diabaikan, dampak bisa mengakibatkan kriminalitas, itu saya taruh di sebelah kiri. Berat, tetapi yang paling berat itu dampak sebelah kanan. Yang paling berat dari judi itu sebelah kanan, kesehatan mental. Kecanduan, itu yang paling banyak. Kalahnya penasaran, menangnya kecanduan. Aduh, dikit lagi menang, coba lagi, dikit lagi menang. Akhirnya dia top up terus, top up terus, top up. Nggak terasa duitnya hilang. Dan itu adalah mental yang membahayakan. Coba Presiden Prabowo beberapa waktu lalu menyampaikan, bayangkan, sepanjang tahun 2024 perputaran judi itu ada 900 triliun, Bapak-bapak. 900 triliun itu kalau dijejerkan di Masjid Istiqlal ini penuh, luar biasa. Kenapa itu ada uang terbuang, memperkaya orang tertentu saja? Karena ini mental yang terganggu sesungguhnya. Bapak hadirin sekalian, mental yang terganggu ini mengakibatkan seseorang ini gak mau usaha. Dan semakin banyak orang judi menandakan orang yang berpeluang sakit mentalnya ini sangat besar sekali di negara kita. Nah, di 5 menit terakhir sebelum saya akhiri, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menadaburi secara singkat surat Al-Falaq ini. Mungkin ditampilkan suratnya, tidak apa-apa. Di dalam surat Al-Falaq ini ada ayat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu adalah datangnya pagi
yang terkait dengan kejahatan malam. Min syarri ma khalaq, dari buruknya yang diciptakan Allah, makhluk-makhluk yang menjadi buruk. Lalu yang ketiga, min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu malam yang kelam, malam yang sudah gelap. Kejahatan malam itu ada yang sifatnya fisik, mencuri, membunuh, merampok. Ada yang tidak fisik, apa? Dukun, sihir. Itu efektif di malam hari. Tapi kalau kita tarik secara kontekstual, ghasiq, kegelapan malam itu dalam bahasa IT disebut dengan dark web. Dark web, gelapnya dunia internet. Saat kita masuk dan kita tidak punya filter, terjebak kita. Maka an-naffathat ketika disebut dengan bentuk plural dan mu'annats, bentuknya tidak bisa ditebak. Itu ya. Maka penyihir itu diartikan penyihir perempuan boleh, tapi sebenarnya itu macam-macam jenis sihir. Termasuk game online tertarik, lalu tiba-tiba bergeser menjadi judi online. Iklan kita pencet, tiba-tiba kita ditawari keuntungan. Itu judi online, perjudian. Dan kalau kita tidak sadar dan kita biarkan, maka kita bisa terjerat tadi yang disebut dengan jerat-jerat sihir dan kita tenggelam dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, bangsa kita segera dientaskan dari jerat-jerat judi yang Rasulullah SAW sebut sebagai al-maisir tadi dan juga qimar, sehingga kita bisa lebih produktif dalam memberdayakan umat ini, baik yang du'afa, mustahik, menjadi muzakki, dan orang-orang yang kemudian bisa produktif untuk berkontribusi memimpin peradaban dunia dan mencerahkan semesta. Aqulu qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita dalam melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.